Tidak dapat dipungkiri lagi, orang Indonesia memang sangat menyukai cerita yang berbau hal supernatural alias ajaib dan seram. Hal ini tidaklah aneh karena cerita-cerita ini bisa membangkitkan adrenalin yang terpacu. Untuk stok ceritanya sendiri, Indonesia memiliki banyak sekali pilihan, contohnya seperti cerita bertema rumah angker di Indonesia. Banyak sekali legenda rumah berhantu di Indonesia dengan latar belakang yang bisa membuat bulu kuduk berdiri. Saking seramnya, beberapa rumah horor ini malah sempat diangkat ke layar lebar. Sudah pada nonton filmnya belum? Nah, daripada bengong di rumah, mari kita simak ulasan mengenai rumah angker di Indonesia yang tidak biasa ini. Tapi sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, ayo di-subscribe dan ajak temannya ke sini. Karena semakin ramai dari kalian yang berkunjung ke sini, semakin semangat pula kami membangun channel ini. Salah satu rumah paling angker di Indonesia yang berlokasi di Jakarta ini disinyalir pernah menjadi tempat pembantaian sebuah keluarga. Selain itu, banyak warga sekitar pernah diganggu oleh para penunggu rumah tersebut. Meski begitu, kabar ini masih merupakan rumor yang simpang siur. Kabarnya lagi, rumah yang pernah difilmkan pada tahun 2006 ini sudah tidak ada karena telah diratakan dengan tanah pada tahun 2008 lalu. Rumah angker yang terletak di Jalan Bahureksa nomor 15 Bandung ini terkenal dengan ambulan yang selalu menceng di depan rumah. Menurut warga Bandung, ambulan tersebut seringkali terlihat berkeliling kota tanpa ada yang mengemudikan. Meskipun begitu, tampaknya orang-orang Bandung tidak bisa lagi menyaksikan hal tersebut karena kabarnya ambulan tersebut sudah dipindahkan ke Bogor. Film Rumah Angker ini sendiri memiliki judul Hantu Ambulan yang dirilis pada tahun 2008 dan dibintangi oleh legenda perfilman horor tanah air, Suzana. Jika kamu pernah menonton film Pengabdi Setan yang diremake oleh Joko Anwar pada tahun 2018, kamu pasti sudah tidak asing dengan rumah yang satu ini. Ghost Photography Community pernah menyambangi kediaman ini dan mereka menemukan fakta bahwa banyak sekali penampakan, bau, dan suara yang tak jelas asal-usulnya. Selain itu, pada saat syuting film Pengabdi Setan berlangsung, para kru sering melihat pintu tertutup tiba-tiba meski tiada angin. Terlebih lokasinya yang berada di tengah perkebunan benar-benar membuat suasana angker rumah ini terasa begitu menakutkan. Rumah bekas peninggalan zaman kolonial ini adalah tempat syuting film beranak dalam kubur yang dibintangi oleh Suzana. Berlokasi di Semarang, rumah ini ternyata memiliki pengurus sehingga rumahnya masih terawat hingga sekarang. Menurut masyarakat sekitar, mereka sering melihat hantu perempuan di depan halaman rumah angker ini mondar-mandir loh guys. Tidak sedikit yang mempercayai bahwa rumah gurita di Bandung adalah tempat para pemuja aliran sesat atau gereja setan. Keangkeran inilah yang membuat rumah ini dijadikan film pada tahun 2014 yang dibintangi oleh Boy William dan Shandy Aulia.
Seorang ibu meninggalkan kentang yang sedang direbus pada malam hari dan anaknya yang masih kecil tak sengaja tercebur ke dalamnya. Beredar juga kabar bahwa terdapat fenomena mistis di mana rumah ini sering mengeluarkan bau kentang pada malam hari. Latar belakang inilah yang membuat rumah kentang diangkat ke layar lebar pada tahun 2012 lalu. Genta adalah seorang pekerja di Yogyakarta yang menuliskan keangkeran rumah yang ditempatinya di sebuah thread di Kaskus. Pengalaman-pengalaman seperti diganggu makhluk gaib, suara yang tak jelas asal-usulnya, serta aroma misterius yang tak tahu dari mana asalnya adalah hal yang biasa dialami oleh Genta. Rumah ini disebut sebagai rumah paling angker di Jawa mengingat banyaknya makhluk gaib yang menghuninya. Keluarga Tak Kasat Mata adalah film yang terinspirasi dari rumah ini. Lawang Sewu merupakan salah satu gedung angker di Indonesia yang pernah dijadikan film layar lebar. Berjudul Lawang Sewu, Dendam Kuntilanak, film yang dirilis pada tahun 2007 ini menceritakan tentang 7 remaja asal Jakarta yang merayakan kelulusan mereka di Semarang. Namun, perayaan mereka harus berhenti lebih cepat ketika salah satu dari mereka menghilang di dalam Lawang Sewu. Ada beberapa daripada channel horor YouTube yang pernah berkunjung dan melakukan aksi supranatural mereka di sini. Sebut saja Dunia Lain, Jokal, Sign Explore, YH Misteri, bahkan Atta Halilintar juga pernah ke sini loh. Alright guys, sekarang kita udah sampai di Lawang Sewu dan disinilah kemarin ada kabarnya ada orang meninggal juga dan ini kita harus datangi dengan sopan dan penuh berdoa ke Tuhan. Semoga kita bisa mendapatkan cerita-cerita dan iktibar dari tempat yang sangat melegenda ini. Ini di samping kiri kalau kita baru masuk ada sumur pompa. Ini dalamnya 400 meter ke bawah. Jadi ini sumur dulu tempat orang ambil air dan mandi. Lawang Sewu ini kalau teman-teman tahu ini dulunya stasiun